Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurido dengan NIM 52014200013. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan kali ini, saya membawakan materi tentang gambar teknik pemesinan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar nantinya dalam mendengarkan materi ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun, dan semoga bisa bermanfaat ke depannya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Di sini saya membawakan materi tentang gambar teknik pemesinan dengan materi gambar teknik pemesinan sebagai bahan teknik. Kemudian ada garis gambar, kemudian ada etiket gambar, huruf dan angka gambar, kemudian ada konstruksi geometris. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan fungsi gambar di dalam teknik pemesinan. Yang kedua, membedakan berbagai ukuran kertas gambar. Yang ketiga, membuat kertas gambar dengan berbagai ukuran. Yang keempat, memodifikasi gambar dengan berbagai skala. Yang kelima, menunjukkan penggunaan berbagai garis gambar. Yang keenam, menjelaskan penggunaan etiket standar dalam gambar kerja. Yang ketujuh, menyusun etiket gambar untuk gambar lengkap. Yang ke-8, menunjukkan penggunaan huruf dan angka gambar. Yang ke-9, untuk menggambar garis tegak lurus. Yang ke-10, mempelajari membagi sudut sama besar. Yang ke-11, menggambar segi banyak. Oke, selanjutnya gambar teknik mesin sebagai bahan teknik. Apabila akan dibuat suatu benda kerja di dalam industri pemesinan, maka pemesan atau perencana cukup memberikan gambar kerja pada pelaksana atau teknisi. Tidak perlu membawa contoh benda aslinya yang akan dibuat. Hal ini didapat terjadi mengingat gambar dalam teknik dipakai sebagai sarana untuk mengemukakan gagasan tentang konstruksi pekerja. Jadi, agar dapat melakukan fungsinya sebagai bahan teknik, maka perlu penguasaan di dalam A. Penggunaan perkakas gambar, B. Membuat gambar sendiri, C. Memahami atau membaca gambar yang dibuat oleh orang lain. Gambar teknik mesin harus cukup memberikan informasi untuk meneruskan maksud apa yang diinginkan oleh perencana kepada pelaksana. Demikian juga pelaksana harus mampu mengimajinasikan apa yang terdapat dalam gambar kerja untuk membuat benda kerja sebenarnya sesuai dengan keinginan perencana atau pemesan. Untuk itu, standar-standar sebagai tata bahasa teknik diperlukan untuk menyediakan ketentuan yang cukup. Dengan adanya standar yang telah baku, ini akan memudahkan untuk pekerjaan untuk dilaksanakan di industri pada daerah atau negara lain yang kemudian hasil akhirnya akan dirakit pada industri di daerah atau negara yang berbeda hanya dengan menggunakan gambar skala. Kemudian, agar dapat menggunakan standar-standar gambar yang ada sebagai bahasa, maka gambar teknik yang dibuat harus dapat memberikan pandangan pada bidang yang cukup dan aturan-aturan yang benar, sehingga menunjukkan gambar yang lebih jelas. Selain itu, untuk dapat menggunakan gambar sebagai bahasa, orang yang perlu mempunyai kemampuan memahami gambar teknik, membuat sketsa-sketsa yang digambar sebagai bebas atau diagram-diagram detail, menguasaan seluruh lingkup teknik menggambar yang khas bagi gambar kerja dalam lapangan kejuruan yang relevan, dan membuat gambar perencanaan dengan lengkap sebagai dasar agar nantinya dapat menggunakan gambar sebagai bahasa teknik. Maka untuk memahami, kita bisa menerapkan dengan menggambarnya dilakukan dengan cara menggunakan pensil dan pena gambar rapidol. Kemudian ada ukuran kertas gambar. Untuk membuat gambar teknik mesin dilakukan dengan menggunakan ukuran kertas yang sudah standar. Ada beberapa macam ukuran kertas yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari gambar yang akan dibuat. Di sini bisa dilihat dari tabel, ada standar, lebar, panjang, tepi kiri, dan tepi lain. Yang pertama, standar A0 dengan lebar 841 dengan panjang 1189.
dengan tepi kiri, yaitu garis tepi ya, dengan tepi kiri 20 dan tepi lain 10. Di sini yang dimaksud dengan tepi lain yaitu tepi bagian atas, tepi bagian kanan, dan tepi bagian bawah, yaitu dengan ukuran 10. Selanjutnya dengan standar ukuran kertas A1 dengan lebar sekian dan sekian. Kemudian ada juga kertas standar A2 sebagai berikut ini sampai ke A3 dengan ukuran berikut. Mulai dari kertas ukuran A0 sampai ukuran A3 ini sama, tepi kiri dan tepi kanannya. Setelah masuk ke kertas A4 ini baru berbeda, yaitu dengan lebar 210 dengan panjang 297 dengan tepi kiri 20 dan tepi lain 5. Perbedaannya cuma di tepi lain. Sampai dengan kertas ukuran standar A6. Oke, kita lanjut. Dalam penggunaan kertas gambar untuk membuat gambar kerja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus dibuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk ukuran kertas gambar A3, A2, A1, dan A0, kedudukan kertasnya adalah mendatar, lebar pada arah tegak, dan panjang pada arah datar, seperti terlihat pada gambar 1 di bawah nanti. Sedangkan untuk ukuran kertas A4, A5, dan A6, kedudukan kertasnya adalah tegak, lebar pada arah datar, dan panjang pada arah tegak, seperti terlihat pada gambar 2 di bawah nanti. Ada kalanya karena sesuatu hal pada penggambaran teknik tidak bisa digambarkan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, karena misalnya benda yang digambar terlalu kecil, sehingga bila digambar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seorang yang mengerjakan tidak bisa melihat dengan jelas, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, atau sebaliknya benda yang digambar terlalu besar sehingga akan terlalu banyak memakan kertas dan tidak efisien. Maka seorang penggambar dapat memperbesar atau memperkecil gambar yang akan dibuat dengan menggunakan skala. Besar kecilnya skala mempengaruhi efisien kerja dan faktor ekonomis. Semakin besar skala akan menyebabkan kertas untuk menggambar menjadi banyak, sehingga diperlukan biaya yang lebih mahal untuk membeli kertas, tinta, dan perkopiannya. Sebaliknya, bila skala terlalu kecil, dikhawatirkan tidak efisien kerja dan lama dalam penggambaran dan pekerjaan nantinya. Adapun skala untuk pengecilan dan pembesaran yang dinormalisasikan, artinya telah diakui secara internasional untuk gambar teknik pemesinan sebagai berikut. Untuk ukuran pengecilan, skala pengecilan 1:2, 1:5, 1:10. Untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk skala pembesaran 2:1, 5:1, 10:1, dan seterusnya. Untuk penulisannya seperti ini. Kemudian gambar 1, kedudukan kertas untuk A3 dan di atasnya, yang dimaksud seperti ini. Kemudian juga ada gambar 2, kedudukan kertas untuk ukuran A4 dan di bawahnya. Bisa dilihat gambarnya untuk garis tepinya juga seperti ini. Penempatan etiketnya juga seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk garis gambar, etiket gambar, huruf, dan angka gambar. Garis gambar. Dalam teknik mesin dipergunakan beberapa macam garis yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Sesuai dengan tujuannya, masing-masing garis tersebut dibuat dengan fungsi bentuk dan tebal yang berbeda, sesuai dengan aturan yang ada. Adapun fungsi bentuk dan tebal garis yang dipergunakan dalam gambar teknik mesin adalah seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya ada tabel garis gambar. Di sini bisa dilihat nama garis kontinu tebal dengan bentuk garis seperti berikut. Dengan ketebalan 0,50 sampai 0,70 dengan penggunaan garis benda, garis nyata. Kemudian ada garis kontinu tipis, tebal garis 0,25 sampai 0,35 dengan penggunaan garis ukuran, garis bantu, garis sulir, garis usir, dan lain-lain. Kemudian ada garis putus, tebal sedang. Gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Dengan ukuran 0,35 sampai 0,50, penggunaan garis bayang-bayang. Kemudian nama garis, titik garis dengan ukuran 0,50, 0,70 dan 0,25 sampai 0,35. Penggunaannya garis potong. Kemudian nama garis titik garis tipis
tebal garis 0,25 sampai 0,35, penggunaan garis sumbu, garis lipatan. Kemudian juga ada garis bebas tipis seperti gambar di samping dengan ukuran 0,25 sampai 0,35, penggunaannya garis potong. Kemudian ada garis tipis titik 2 garis seperti ini dengan ketebalan 0,25 sampai 0,35 dengan penggunaan garis bagian bergerak, garis sudut pandangan bidang, potong, garis bentuk awal. Oke, lanjut. Ketebalan garis gambar di atas sudah standar, tetapi biar juga di dalam permainkan. Tukang gambar hanya menggunakan perkiraan di dalam menetapkan garis gambar yang digunakan. Keadaan seperti ini dapat timbul jika gambar yang dibuat terlalu kecil atau komponen yang digambar terlalu banyak, sehingga apabila dibuat sesuai aturan mungkin timbul kesan gambarnya menjadi kurang sesuai. Bisa dilihat teman-teman gambarnya. Oke, kita lanjut. Ini gambar ilustrasinya ya tadi teman-teman. Kemudian ada etiket gambar. Untuk memperjelas apa yang digambar, di dalam gambar teknik dibuat etiket gambar yang terletak di sebelah bawah atau bawah bagian kanan. Bentuk standar etiket gambar model VSM sekolah teknik adalah seperti terlihat pada gambar nanti di bawah. Oke, kita langsung ke gambarnya saja. Ya, ini gambarnya teman-teman. Untuk etiket yang pertama ini bisa dilihat dengan ukuran yang sesuai ini ya teman-teman. Kemudian ada juga etiket selanjutnya yaitu yang ini dengan ukuran yang sudah tertera. Kemudian juga ada yang seperti ini ya. Juga ada proyeksi, nama jurusan, nama sekolah seperti ini. Oke, kita lanjut. Huruf dan angka pada gambar teknik. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka pada gambar teknik agar dapat berfungsi sebagai pemestinya, yaitu jelas, ragam, dan dibuat profil atau lain cara reproduksi. Tinggi huruf dan angka tidak boleh terlalu kecil sebab akan menyebabkan sukar dibaca di dalam ruangan. Oke, kita lanjut. Ya, ini bisa dilihat contoh dari gambarnya teman-teman dan ukuran dan itu nama nanti. Oke, lambang ya teman-teman. Ini bisa dilihat perbandingan huruf dari angka A tipe A D sama dengan H/14. Ya, ini bisa dilihat dalam tabel penggunaan tinggi huruf besar H14/14H dengan ukuran 25, 35, 57, 10, 14 dan 20. Dan selanjutnya ya teman-teman bisa dilihat. Oke, lanjut. Perbandingan huruf dan angka tipe B D sama dengan H/10 dengan penggunaan tinggi huruf besar H 10/10H dengan ukuran 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 dan 20. Tinggi huruf kecil C bisa dilihat juga dan seterusnya. Kemudian bentuk huruf dan angka yang akan digunakan dalam gambar teknik sudah standar, ada yang tegak dan juga ada yang miring, 150. Adapun bentuk dari huruf dan angka seperti terlihat pada gambar di bawah. Ini untuk huruf yang tegak dan ini untuk huruf yang miring, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada konstruksi geometris. Penggunaan konstruksi geometris dalam gambar teknik mesin dengan maksud agar hasil gambar yang dapat lebih baik. Pembuatan elips yang dibuat dengan bantuan lingkaran hasilnya akan lebih akurat dan pantas daripada yang dibuat dengan perkiraan saja. Untuk itu, seorang juru gambar harus menguasai cara membuat konstruksi geometris. Oke, selanjutnya ada garis tegak lurus. Gambar di bawah memperhatikan cara bagaimana garis lurus menjadi dua sama panjang. Caranya adalah buat garis lurus AB, kemudian dari titik A lingkaran jari-jari sembarang di atas dan di bawah garis AB dengan cara yang sama juga dari titik B di lingkaran jari-jari yang sama sehingga memotong di titik C dan D. Hubungkan kedua titik itu sehingga memotong dari AB di titik F sepanjang garis AF dan FB sama panjang seperti ini ya, seperti ini ya kawan-kawan, bisa dilihat.
Oke. Kemudian gambar di bawah ini memperlihatkan cara membuat garis tegak siku pada sebuah garis lurus. Caranya pada sebuah garis lurus AB dari titik G buat busur ST, kemudian dari titik S lingkaran jari-jari sembarang ke atas. Dengan cara yang sama, lingkaran jari-jari tersebut dari titik T sehingga memotong di titik P. Hubungkan titik P dan Q garis PQ tegak lurus AB. Seperti ini ya gambarnya teman-teman, dari titik AB, titik Q, titik ST, kemudian titik S, ini titik S ke atas. Oke, kita lanjut. Kemudian membagi sudut. Pada gambar di bawah ini memperlihatkan cara bagaimana sebuah sudut menjadi sangat besar. Caranya ialah dari titik A, lingkaran jari-jari sembarang sehingga memotong kedua kaki sudut di titik P dan Q. Kemudian dari titik P, lingkaran jari-jari tadi di tengah-tengah sudut dengan cara sama dari titik Q, lingkaran jari-jari sehingga berpotongan di titik D. Hubungkan titik A ke D, sudut ABD sama besar dengan sudut ADC. Ya, bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya berikut gambar geometris. Pembagian lingkaran menjadi 5 sisi. Nah, gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan dengan sesuai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa tadi yang kita baca bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita, semoga bermanfaat dan berguna ke depannya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.